Puji Tuhan, kami persilakan untuk Pak Hari membagikan sharing firman Tuhan siang ini. Oke, kita akan sama-sama doa. Kita doa sama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar firman yang kami dengar hari ini adalah firman yang memberkati kami, firman yang terus menguatkan kami, firman yang menjawab doa-doa kami, sehingga oleh firman-Mu sepanjang tahun 2022 ini kami sungguh-sungguh memiliki paradigma yang baru, kami sungguh-sungguh memiliki hidup yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga janji-janji Tuhan tergenapi lewat hidup kami. Bapa, Engkau sudah memberkati seluruh teman-teman yang bergabung di ibadah hari ini. Tuhan, baik yang via Google Meet virtual hari ini, baik via YouTube, Tuhan tolong dimanapun mereka berada yang bisa menangkap siaran ini, yang bisa menerima siaran ini, Tuhan berkati mereka. Kami percaya ini bukan kebetulan, tapi ini rencana Bapa yang dahsyat. Engkau sudah urapi hamba-Mu, Engkau sudah urapi kami semuanya. Berbicaralah Engkau sekarang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami menikmati berkat Tuhan hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sebentar saya atur kamera saya, ya. Oke, supaya saya bisa berdiri, ya. Karena kalau khotbah sambil berdiri gini enak banget, ya. Oke, haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Salam teman-teman yang dikasihi Tuhan, ya. Selamat Natal, selamat tahun baru. Biar kita sudah mulai masuk tanggal 7. Tapi ini kalau di Mesir ini baru mulai Natal, tanggal 5 sampai tanggal 7. Itu mulai Natal, ya, karena mereka punya kalender sendiri, ya. Kalendernya mereka tidak sama dengan kalender kita. Jadi mereka mulai Natal tanggal 5 kemarin, Januari, sampai tanggal 7. Hari ini terakhir mereka Natal, ya. Jadi melewati tahun 2021, kita sudah mengerti, kita sudah tahu bahwa ternyata kita masih bisa melewati tahun-tahun itu, ya. Ternyata kita masih bisa melewati tahun 2021 dan rancangan Tuhan dahsyat atas hidup kita. Tidak ada yang bisa menyangka, tidak ada yang bisa mengerti karya Tuhan, walaupun ya sampai hari ini akademi atau pandemi? Ya, saya menyebutnya akademi, ya. Kalau akademi itu nanti belajar di dalamnya. Tapi kalau pandemi kita mikirnya sakit terus, ya, sakit terus. Saya bilang ini akademi COVID. Jadi kita belajar terus, ya, di akademi ini. Kalau akademi kita belajar dan akhirnya kita lulus nanti, ya. Kalau kita kuliah di akademi lulus dapat titel sarjana, ya. Kalau kita sekarang gini ikutin akademi COVID, kita lulus menjadi sarjana COVID. Nah, apa yang Tuhan mau di tahun 2022 ini? Apa yang Tuhan inginkan, ya, belajar di tahun-tahun sebelumnya, 2021, 2020. Kita tahu bahwa hidup ini adalah selalu memiliki iman, ya. Iman atau pistos dalam bahasa Yunaninya, pistos. Pistos ini untuk hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu iman, ya. Tapi kalau orang yang sudah akrab banget dengan Tuhan, kau punya hubungan akrab bagaikan bapa dan anak, anak dan bapa, kau tidak lagi pakai kata pistos tapi pistis, ya, pistis. Wah, ini kedekatan seperti seorang anak ngomong sama bapaknya dengan menyebut nama gitu, seperti di luar negeri, ya. Kalau anak nyebut bapaknya itu karena akrab banget ya sebut Hari gitu, ya. Wah, keren banget. Kalau buat kita nggak sopan, ya. Kalau buat kita nggak sopan, tapi di sana terbiasa itu. Nah, hari ini Tuhan mau bahwa iman yang kita miliki adalah iman yang mengalahkan dunia, ya. Jadi sudah disiapkan di layar, di screen, ya. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat yang ke 5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, ya, sudah disiapkan tadi. Oke, saya akan bacakan pelan-pelan buat kita semuanya supaya pesan Tuhan nyampe ke kita hari ini. Supaya pesan Tuhan mendarat di hati kita, ya. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, ya.
Jadi setiap kita yang hari ini bergabung dimanapun kau berada, kalau engkau percaya bahwa Yesus adalah Kristus, engkau lahir dari Allah. Wah, dahsyat banget nih, betapa berharganya hidup kita ini. Ya, hanya mengakui Yesus Kristus, Yesus adalah Kristus Juru Selamat, engkau lahir dari Allah. Masih ingat perkataan Yesus kepada Petrus ketika Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut banyak orang nih, siapakah aku? Nah, kata Yesus kepada murid-muridnya waktu itu, dengar, menurut banyak orang nih, siapa aku nih? Muridnya bilang, oh Elia. Oh salah seorang nabi yang turun, ya, yang diutus oleh Tuhan. Nah, akhirnya Yesus diam gitu, ngeliatin satu-satu ke mereka. Sekarang, menurut kamu, ya, menurut kamu siapa aku ini? Lalu Petrus menjawab, Kristus yang diutus oleh Allah, yang diutus oleh Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Petrus maksudnya ya, bukan kamu yang ngomong, tapi Roh Kudus yang ngomong lewat kamu. Wah, keren. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Lanjut. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Aduh. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, yaitu Bapa tadi, Tuhan tadi, ya, mengasihi juga Dia yang melahirkan daripadanya. Jadi dijelaskan di ayat yang kedua, udah nggak usah bingung-bingung, ya. Ini apa maksudnya ya Pak Pendeta? Udah diemin, ya. Ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila saya mengasihi Allah, sama-sama serta melakukannya. Tetap di mute. 2, 3. Serta melakukan perintah-perintahnya. Wow, mantap ya. Jadi kalau kita yakin banget, ayat yang kedua, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila saya mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Waduh, banyak Pak Pendeta perintah-perintahnya. Nih, perintahnya. Ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Ada yang mengernyitkan dahinya ketika dengar perintahnya tidak berat. Hah? Gimana nggak berat Pak Pendeta? Perintahnya mengatakan jualah hartamu, bagi-bagikan. Nah, ada yang lain juga. Bukan hanya itu perintahnya. Apa? Mulailah dari perkara-perkara yang kecil. Kalau engkau mengaku bahwa engkau mengasihi Tuhan, karena aku lahir dari Tuhan, lahir dari Allah, engkau melakukan perintah-perintahnya. Ini Tuhan yang ngomong tadi, perintahnya nggak berat. Ya. Bagaimana nggak berat Pak Pendeta? Perintahnya ada yang mengatakan tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Nah, yang diingat yang kayak gitu-gitu, ya. Perintahnya mengatakan kasihlah musuhmu, ya, berbuat baik pada orang yang menganiaya kamu, ya, mintakan doa kepada Tuhan untuk orang yang berbuat jahat kepadamu. Wah. Kalau engkau benar-benar lahir dari Tuhan, nih, iman itu mengalahkan dunia. Ya, lakukan perintahnya. Ya, sejak tanggal 27 Juni tahun lalu 2021, istri saya dinyatakan COVID. Aduh, itu seperti dunia runtuh gitu. Pagi-pagi hari Minggu, ya, kami mau ibadah tanggal 27 itu, 27 Juni hari Minggu itu, masih online waktu itu, masih online. Sekarang sudah tatap muka ibadahnya di gereja kami. Ya, pagi-pagi istri saya mau cari sarapan. Ya, udahlah, saya naik motor gitu ya, sama istri saya. Kalau saya naik motor sama istri, saya di depan, istri saya di belakang. Ya, oke. Kalau saya naik ojek, baru saya di belakang, tukang ojeknya depan. Ya, oke. Nah, jalan nih. Akhirnya ketemu tuh tukang lontong sayur Padang. Kita beli karena nggak boleh makan di situ, take away, dibungkus, sampai di rumah makan. Karena beli cuma satu bungkus, ya, saya beli yang lain. Saya mandi,
Selesai mandi, saya lihat di meja makan tuh, kok nggak habis isi saya makan? Saya tanya, kok nggak habis, mah? Nggak enak, nggak ada rasa, kata dia. Masa sih nggak ada rasa? Saya habisin itu lontongnya. Saya habisin itu. Saya minum kuahnya. Ya, udah selesai mandi, dia semprot-semprot minyak wangi gitu. Dia bilang, ini parfum harus diganti, Pak. Kenapa? Sudah kadaluarsa, katanya. Kok tahu dari mana? Nggak ada baunya sudah. Tapi saya nggak ngeh kalau itu tanda-tanda orang kena COVID, ya. Baru selesai ibadah, istri saya cium minyak kayu putih, nggak ada baunya, saya ajak swab. Saya swab karena sorenya saya harus ke Ternate, istri saya swab karena dia nggak bisa cium, nggak bisa ngerasa. Aduh, saya seminggu itu bisa 2 kali swab, teman-teman, ya. Seminggu bisa 2 kali swab. Karena saya sering keluar kota, ada gereja-gereja yang minta swab, tuh hebat itu, keren banget tuh. Pak Hari, tolong bawa surat swab antigen ya sebelum ke sini. Tuh, hebat itu. Jadi seminggu bisa 2 kali saya swab. Makanya hidung saya agak lebar ya. Jadi ini swab terus. Untung nggak jadi 3 ya. Oke. Saya masuk swab setengah 1 hari Minggu, hasilnya setengah 4 karena antrian panjang waktu itu. Panjang banget. Setengah 4, Pak Hari. Susternya bilang, nih hasilnya Pak Hari. Gimana, suster? Saya biasalah Pak Hari mah nggak berubah katanya, ya tetap negatif, puji Tuhan. Tapi istri Pak Hari katanya harus segera PCR. Kenapa suster? Istri Pak Hari positif katanya. Begitu positif, kok malah saya teriak, yes, ada adik lagi. Bukan Pak Hari katanya. Corona katanya. Saya peluk istri saya ajak pulang karena dia nggak mau PCR. Ya udahlah, saya ajak pulang. Ya, saya ajak pulang, kemudian sampai di rumah, anak-anak saya usikan ke rumah kakak ipar, tinggal saya berdua. Saya kuatkan istri saya bahwa barang siapa mengasihi Tuhan, dia percaya dan melakukan perintah Tuhan. Wow, perintahnya apa? Salah satunya adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya bilang COVID nggak ada obatnya. Hah, terus gimana Pak? Kata istri saya. Obatnya satu, hati yang gembira. Waduh, tapi ini obat-obatan. Udah diem dulu dah ya, hati yang gembira. Yang kedua, biar kamu gembira, tidur yang nyenyak, makan yang banyak. Bagaimana bisa tidur nyenyak, makan banyak? Udah, saya ajarin cara makan yang banyak nanti. Saya tetap dekat sama istri saya, pakai masker double. Ya, kami sudah divaksin dua-duanya. Sudah divaksin, ya. Vaksin 2 kali sudah. Ya. Akhirnya saya ajarin dia cara makan. Makan mah mulai hari ini mah. Mau makan apa saja, bilang papa. Papa masak? Enggak, pesen online saya bilang. Makan, ya. Tidur nyenyak. Ya, saya buat dia nyaman, ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, ya. Hari ke-8, ya. Selesai doa pagi, kami duduk di depan rumah saya ini ada teras sedikit gitu, ada taman, ada pohon-pohon begitu, duduk di situ sambil baca Alkitab. Tiba-tiba istri saya bilang gini, jangan duduk di sini Pak. Emang kenapa? Bau kotoran kucing, gitu. Bau kotoran kucing? Iya, lah, udah sembuh dong berarti. Iya ya, aduh, mana tadi kotoran kucing? Dia mau cari, dan akhirnya hari ke-9 sembuh, hari ke-10 sembuh. Ya, jadi barang siapa percaya, ayat 3 tadi. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Sama-sama bersuara, tetap di mute. 2, 3. Iman kita. Jadi iman kita. Iman yang mengalahkan dunia. Sekalipun dokter, teman-teman, tetangga-tetangga bilang, wah COVID loh, 14 hari loh. Lama loh. Waduh, dampaknya nanti. Wah, ternyata hanya 8 hari. Inilah yang disebut iman mengalahkan dunia. Apa artinya? Dunia boleh mengatakan bahwa
engkau nggak berhasil. Tapi orang yang lahir dari Allah berkata, aku berhasil. Dunia boleh mengatakan, engkau nggak bisa disembuhkan. Tapi kalau engkau percaya dan praktek firman, iman yang mengalahkan dunia berkata, aku bisa disembuhkan. Ya, waduh, pada saat istri saya dinyatakan COVID, tetangga-tetangga semua menjauhi kami. Tutup pintu ketika kami lewat, ya, untuk ambil obat di puskesmas, untuk keluar ambil makanan dari tukang ojek, semua tutup pintu. Awalnya saya nggak tahu kenapa mereka tutup pintu semua ya. Begitu saya lihat keluar kok tutup pintu, saya nggak ada buka pintu, oh berarti gara-gara saya nih mereka takut nih. Akhirnya saya sengaja mondar-mandir di komplek itu, biar mereka buka tutup. Dan setelah dinyatakan sembuh, inilah iman yang mengalahkan dunia itu. Inilah iman yang mengalahkan dunia. Yang pertama, iman yang mengalahkan dunia tandanya adalah iman yang berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang didasari oleh kebenaran akan firman Tuhan. Ya, jadi kalau engkau lahir dari Tuhan, engkau percaya Yesus adalah Kristus, engkau lahir dari Tuhan, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Nah, ketika tetangga-tetangga saya tadi mengucilkan saya, begitu saya istri saya dinyatakan sembuh, wah, saya langsung swab. Saya swab. Kak, saya kok nggak ada tanda-tanda sakit. Saya swab. Susternya kaget lagi. Pak Hari, kenapa lagi nih? Swab, suster. Swab untuk apa? Mau keluar kota lagi? Enggak. Istri saya sudah sembuh. Dan saya harus pengen tahu apakah saya terdampak, tertular atau tidak. Begitu swab, antigen, pukul saya. Udah dibilang negatif. Terima kasih, suster. Saya pulang. Ternyata saya negatif. Ya. Terus saya bilang, kok heran ya. Dahsyat banget Tuhan. Padahal saya peluk dia, saya ngobrol dekat, saya suapin istri saya. Kok nggak tertular? Terus saya browsing-browsing gitu, artikel. Saya ketemu di satu alamat.com gitu, kompas.com. Saya lihat, orang yang sudah divaksin masih bisa kena. Tapi gejalanya ringan. Virusnya dikit. Cepat sembuh. Dan tidak menularkan. Waduh. Luar biasa ini saya bilang. Inilah orang-orang yang memiliki iman dan iman mengalahkan dunia. Ciri orang yang memiliki iman yang mengalahkan dunia adalah iman itu didasarkan kepada kebenaran firman. Ya, akhirnya ketika istri saya sudah dinyatakan sembuh dan saya tidak terpapar, anak-anak saya tidak tertular, ya, wah saya sukacita sekali. Ya, saya bilang orang yang sudah divaksin ternyata tidak menularkan. Ya, tidak menularkan. Wah keren, makanya yang belum vaksin cepat vaksin. Ya, jangan sampai kayak tetangga saya itu. Vaksin, gak mau Pak Hari. Kenapa? Takut suntik? Enggak. Terus kenapa? Nanti kalau saya vaksin, hidup saya diawasin WHO. Saya bilang ada kepentingan apa WHO ngawasin kamu, kerjamu cuma duduk-duduk sambil garuk-garuk aja kok. Akhirnya saya buat dapur umum dan saya memberkati 300 orang-orang di sekitar saya. Ada 23 RW yang kami layani di sekitar kami dengan dapur umum itu. Barang siapa mengasihi Tuhan, dia mengasihi sesama, ya. Di masa-masa pandemi masuk. Wah, akhirnya dapur umum kami diliput oleh SCTV, diliput oleh Trans TV, diliput oleh Kompas TV, CNN. Waduh, dan kemarin ada satu PH ya yang datang ke rumah ya sebulan yang lalu. Dia bilang, Pak Hari, saya tertarik sekali dengan film, dengan kejadian yang Pak Hari sudah lakukan selama ini, baik di SCTV, di Kompas. Saya mau filmkan. Waduh, film ini film pendek ya untuk lomba. Lomba apa? Saya bilang lomba di Kementerian Agama Republik Indonesia, masuk dalam kategori toleransi beragama.
Karena Pak Hari ini kayaknya hebat nih, ya. Artinya kejadiannya luar biasa. Pak Hari nolong siapapun juga, nggak peduli mau agama apa, ya. Bahkan Pak Hari punya statement gini, ya, Tuhan ada di mana-mana, nggak perlu dibawa-bawa. Ketika kami berbagi, ya. Jadi ada orang-orang yang, waduh, hatinya busuk gitu ya. Mengucilkan kami. Oh, itu saya sempat marah. Aduh, Pak, gimana sih orang itu? Dulu kita tolong dia, tapi ketika kita sakit malah dia jauhin kita. Wah, akhirnya nanti coba diklik ya, pendeta yang isoman, pendeta yang dikucilkan pada saat isoman. Itu cerita tentang kami, keluarga kami. Ya, terus ada lagi yang nulis begini, balas dendam terbaik. Ya, jadi orang yang memiliki iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang didasarkan kepada kebenaran firman. Yang kedua, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang tidak kompromi dengan dunia ini. Ya, yang berani lawan arus, ya, yang berani lawan arus. Sementara orang bilang, waduh, di masa-masa pandemi berbagi terus Pak Hari, nggak takut tuh katanya. Waduh, Pak Hari berbagi terus. Ya, ada orang-orang bilang, kalau memberi tangan kanan, tangan kiri nggak boleh ngeliat. Kami sudah rasakan semuanya itu, dan itu melemahkan kami. Tidak, itu memberi semangat kepada kami. Karena orang yang memiliki iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang berani lawan arus dunia ini. Bagaimana dengan kehidupan kerja kita masing-masing hari ini? Apakah engkau hanyut dengan aliran sungai, hanyut dengan keadaan dunia ini, atau engkau berani lawan arus? Waduh, waktu kami pelayanan di Banyuwangi, ya, berapa tahun yang lalu ini kisahnya, di Banyuwangi kami pelayanan, itu di gereja itu, di pastor itu nggak ada kamar mandi, jadi mandinya harus di kali. Saya lihat-lihat, saya tanya pendeta mandinya di mana? Itu di belakang. Saya tanya belakang mana? Itu ada kali. Nanti kita buatkan itu seperti apa, gubuk begitu, supaya menutupi kalian kalau mandi. Oh, saya bilang nggak usah. Kita mandi pakai baju, pakai celana aja, saya bilang. Itu airnya bening banget, bening, minta ampun beningnya. Tahu ya arti bening minta ampun ya? Saya udah minta ampun, tapi tetap bening. Ya, oke. Dan itu ya, kita kayak norak gitu, 6 orang ya, ke Banyuwangi ini ya. Kami mandi pagi-pagi setelah doa pagi, kami mandi semua. Wow, biar. Orang-orang sana ngeliat yang pergi ke sawah, yang pergi ke pasar, liatin kita gitu ya. Saya bilang, wah, kita dilihatin orang, iya kali. Mungkin dia ngomong ini norak banget nih, orang kota nih, mandi di sini. Ada jembatan yang menghubungkan antara sisi yang satu dari sisi yang lain dari sungai itu. Saya duduk di atasnya, kaki saya separuh masuk, sampai lutut, karena airnya deras. Tiba-tiba ada yang nyangkut, sesuatu nyangkut di kaki saya. Saya goyang-goyang gini, nggak mau pergi tuh, nggak mau lepas. Aduh, karena saya lihat gini, karena bening, saya lihat ke bawah, warnanya kuning. Saya pegang, empuknya ampun. Saya angkat gini, ternyata ikan mas mati. Ya, besar ikannya. Oh, ikan mas, itu ya, bukan itu ya. Ikan mas. Saya lempar ikan itu. Bersamaan ikan itu saya lempar agak jauh. Ada satu ikan kecil yang hidup dan berani bisa lawan arus. Inilah gambaran iman yang mengalahkan dunia, yaitu iman yang tidak kompromi dengan dunia ini. Teman saya lagi buka usaha kemarin. Doakan ya Pastor Hari. Doakan apa? Ini usaha saya nih, katanya. Aduh, agak susah kayak. Nah, saya bilang, jangan bilang agak susah. Ya, kamu harus ngomong dalam dirimu, memberi kekuatan semangat. Kalau pusing-pusing dikit mah nggak apa-apa lah, ya. Kalau buka usaha kan nggak apa-apa pusing-pusing dikit. Buka usaha kan bahasa Inggrisnya kalau pembukaan itu kan opening. Jadi biarlah nggak apa-apa, ya. Awal-awal itu opening gitu ya. Jadi pening-pening dikit lah. Tapi kamu harus menyemangati dirimu, ya. Seperti ketika Daud melawan Goliat. Berapa banyak orang yang ingin menghambat, berapa banyak orang-orang yang ingin menggagalkan rencana Tuhan atas Daud. Ya, dibilang nggak boleh perang lah, karena ini untuk orang-orang sudah punya pengalaman perang. Oke, perang, tapi kamu harus pakai perlengkapan.
baju perang seperti standarnya tentara perang waktu itu. Akhirnya Daud berkata, nggak usah. Dia maju, dia hadapin Goliat itu. Dan tantangan terakhir, Goliat pun menghina Daud. Ya, tapi Daud tetap berkata, aku punya iman, kau datang membawa pedang. Aku datang dengan nama Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan di atas segala-galanya. Dan akhirnya Goliat tumbang hanya dengan satu lemparan batu saja. Dengar baik, Tuhan yang menyertai Daud, Tuhan yang mendorong batu itu sehingga bisa nembus di keningnya Goliat. Teman-teman yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Kristus, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang didasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang berani lawan arus dunia ini. Ya, lawan arus dunia itu contoh yang paling sederhana adalah begini. Ketika mungkin engkau sedang berobat, lalu dokter mengatakan, penyakit ibu ini makin lama makin berat loh. Terus engkau berkata dalam hati, penyakit itu akan disembuhkan. Ini artinya engkau punya iman yang mengalahkan dunia. Tapi berapa banyak orang yang sudah mendengar kalimat dari dokter atau mendengar kalimat dari orang yang lebih hebat, langsung ciut. Berarti engkau belum punya iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang berkata, Tuhanku sanggup, Yesusku bekerja, Tuhanku berkuasa, dan engkau tidak tinggal diam. Engkau mengerjakan apa yang kau doakan, dan mendoakan apa yang kau kerjakan. Ayat terakhir, ayat 5. Ya. Ayat 4 dulu, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi engkau bisa mengalahkan dunia. Karena kita semua yang di sini adalah orang-orang yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Inilah firman yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengawali seluruh apa yang kau kerjakan sepanjang tahun ini. Tahun penggenapan janji-janji Tuhan. Tahun yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Iman yang mengalahkan dunia biar terjadi dalam hidupmu masing-masing. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang berani lawan arus dunia ini. Daud
menghadapi Goliat dengan iman yang besar, karena dia punya Tuhan yang besar. Jangan konsentrasi pada Goliat-Goliat itu, tapi konsentrasi pada pertolongan Tuhan yang besar yang mengawali tahun 2022 ini, memperlengkapi engkau. Iman itu akan menguatkan kau terus. Iman yang kau miliki yang mengalahkan dunia ini akan menyertai engkau terus, sehingga lewat perkataanmu, lewat tingkah lakumu, lewat perbuatanmu, nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengar siang hari ini. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang menggenapi janji-janji. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup membawa kami ke dalam kemenangan demi kemenangan. Biarlah lewat firman-Mu, Engkau terus menggenapi janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kami memiliki iman yang mengalahkan dunia itu. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. 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 Silakan.